Bertemu lagi teman-teman sekalian, sebulan sekali kajian Sirah Nabawi kita di malam hari selepas sholat Isya, waktu Indonesia Barat tentunya. Dan kita langsung saja melanjutkan yang terakhir dibahas pada pertemuan yang lalu adalah pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah. Pernikahan yang paling mulia di muka bumi. Manusia yang terbaik dari kalangan laki-laki bertemu dengan manusia terbaik dari kalangan perempuan. Bagaimana tidak? Sementara Nabi SAW adalah pemimpin anak Adam, penutup risalah langit, tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya. Satu-satunya manusia atau Nabi dan Rasul yang Allah utus seluruh alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami enggak mengutusmu, hai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Dan sekian banyak tentu keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah, seorang wanita mulia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah termasuk dari 4 pemimpin wanita di surga. Dan saking mulianya sampai salah satu dari 4 itu selain Khadijah adalah anaknya Fatimah. Dan ini berarti menandakan istri atau wanita ini punya kedudukan yang sangat tinggi. Sampai-sampai dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan darinya lah Nabi SAW dikaruniai 6 orang anak. Dan sudah kita jelaskan tentu nama-namanya pada pertemuan lalu. Saya ingatkan kembali, anak laki-lakinya adalah yang pertama Qasim, kemudian anak laki-laki yang lain adalah Abdullah. Lalu ada 4 anak perempuan, ada Ruqayyah, Ummu Kalthum, kemudian Zainab dan juga Fatimah radhiyallahu ajma'in. Walaupun tentunya ada anak dari istri yang lain yaitu Maria yang bernama Ibrahim dan wafat di masa kecil, sebagaimana juga Al-Qasim dan Abdullah wafat di masa kecil. Namun kita sedang bicara tentang masalah pernikahan yang mulia tersebut. Makanya pernah satu kali Aisyah cemburu dengan Khadijah, lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Aisyah, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah, karena dia beriman kepadaku di saat orang-orang sedang kufur di Mekah. Dia mendukung agama ini dengan hartanya, dan Allah mengaruniakan aku anak dari dia." Tentu ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu dan tidak kita ulangi lagi. Sekarang kita masuk setelah berjalannya fase kehidupan normal, orang menikah, suami istri berjalan dengan sangat baik, Nabi SAW termuliakan di Mekah, belum ada permusuhan dengan orang-orang Quraisy, karena waktu itu belum dinobatkan jadi Nabi. Sekarang kita akan masuk ke fase penting ya, pasca kenabian gitu ya. Jadi memang ada kejadian-kejadian penting yang terjadi, yang kejadian ini sebenarnya sudah cukup menjadi tolok ukur kalau Nabi SAW itu punya kedudukan di sisi Quraisy, dan harusnya orang-orang Quraisy tidak menolak kenabian beliau pada saat dinobatkan nanti di umur 40 tahun. Yang pertama adalah ada pembangunan Ka'bah dan juga atau renovasi Ka'bah tepatnya, dan peletakan kembali Hajar Aswad setelah renovasi tersebut. Nah, ini kejadian yang disepakati oleh ahli sejarah dan juga orang-orang Quraisy yang kafir pun mengetahui tentang kejadian tersebut. Ini kejadian sangat besar. Dan ini kita jadikan sebagai poin pertama, kejadian penting fase kenabian. Suatu hari, Ka'bah ini mengalami kerusakan. Dan hampir saja roboh secara total bangunannya. Dan para ahli sejarah berselisih pendapat tentang sebabnya. Saya simpulkan kurang lebih ada 3 gambaran dan kemungkinan besar menjadi penyebab daripada Ka'bah pada saat itu akan roboh. Yang pertama, Mekah pada saat itu sempat ditimpa banjir besar, dan akhirnya membuat kerusakan besar di kota Mekah, rumah-rumah masyarakat termasuk Ka'bah sendiri. Dan ini mungkin di masa kita sekarang juga ada buktinya ya. Ada beberapa waktu yang lalu kalau Anda searching di Google foto banjir di sekitar Ka'bah, Anda akan lihat ya. Saya tidak hafal sekarang tahun berapa, tapi belum lama dari fase kita ya, atau di fase hidup kita sekarang ini, di mana Mekah pernah banjir gitu ya, dan Ka'bah pun itu airnya sampai mendekati pintunya, jadi sangat tinggi, kurang lebih 2 meter lebih ya.
Kemudian yang kedua, kata ahli sejarah adalah, dan ini yang banyak juga cenderung dipegangi oleh ahli sejarah, ada seorang wanita, niatnya baik, dia membakar dupa dengan tujuan mewangikan Ka'bah. Tetapi rupanya bara api dari dupa tersebut membakar kiswah atau kain bungkusnya Ka'bah, sehingga membuat Ka'bah pun terbakar, gitu ya. Bangunannya pun karena waktu itu masih dari tanah liat dan beberapa batu, maka sangat rapuh. Gitu ya. Dan ada yang ketiga, dikatakan oleh sejarah, tapi ini sedikit yang memilihnya, yaitu beratnya kiswah yang ada di Ka'bah. Ya, memang pada masa itu, setiap tokoh masyarakat yang datang ke Mekah, raja-raja dunia lah, datang, mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap Ka'bah, menghadiahkan kiswah. Kiswah itu kain hitam yang membungkus Ka'bah ya. Kalau sekarang memang standarnya warnanya hitam. Kalau dulu memang warna-warni ya. Ada yang meletakkan kain katun, ada yang meletakkan kain ini, kain itu, macam-macam gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih. Intinya sebenarnya Ka'bah pada saat itu rubuh. Gitu ya. Artinya sebagian besar bangunannya. Dan mereka butuh renovasi. Penduduk Mekah lalu segera berkumpul dan mencari jalan keluar. Bagaimana mereka bisa kembali membangun Ka'bah. Pada saat itu masyarakat Mekah tidak mengetahui tata cara membangun bangunan kuat yang terbuat dari batu ataupun kayu, karena mereka hanya biasa membangun bangunan dari tanah liat saja. Para pemuka Quraisy kemudian atau pemuka Mekah mencari informasi sumber yang bisa membangun Ka'bah dengan batu supaya lebih kokoh dan tidak terulang lagi, atau minimal dengan kayu, agar bangunan tersebut bisa bertahan lebih lama dan kuat. Gitu. Dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat seorang pemuka Mekah baru saja membeli seorang hamba sahaya atau budak, masa itu ada perbudakan ya, yang bisa membangun dengan batu dan juga kayu, dua-duanya dia kuasai. Nah, ini menjadi jalan keluar permasalahan tersebut. Hanya saja di Mekah tidak ada kayu yang bisa dipakai untuk bangunan. Quraisy selalu mencari informasi dan mendengar bahwa saat itu di pelabuhan Jeddah terdapat sebuah kapal yang rusak yang sudah ditinggal oleh pemiliknya. Dan pada masa itu kapal umumnya terbuat dari kayu gitu ya. Dan masih memiliki kayu-kayu yang sangat kuat. Maka masyarakat pun pamit dari pemiliknya untuk membawa sisa kayu kapal tersebut ke Mekah untuk membangun kembali Ka'bah, dan pemiliknya setuju. Tentu dalam buku sejarah tidak disebutkan siapa pemilik kapal itu, karena itu satu kapal yang pernah dipakai dan sudah tidak dipakai lagi karena oleh pemilik, karena dianggap sudah tidak layak berfungsi lagi berlayar di laut. Ya. Saat sudah siap untuk dibangun, masyarakat Mekah mengumpulkan harta mereka. Namun masih bercampur antara yang haram dan yang halal, gitu ya. Saat masyarakat Mekah hendak mulai membongkar Ka'bah, mulai ingin cabuti atau meruntuhkan bangunan yang rapuh dan menguatkannya, maka mereka terkagetkan karena di dalam Ka'bah terdapat ular besar yang bagian kepalanya berwarna putih dan badannya berwarna hitam, serta menyerang setiap orang yang mendekati dinding Ka'bah. Para tokoh Quraisy pun berkumpul pada saat itu dan dipimpin oleh Abu Thalib, paman Nabi SAW. Kemudian mereka bermusyawarah kira-kira apa ini, apa jalan keluarnya, gitu ya. Akhirnya mereka sepakat, coba kita keluarkan harta-harta haram kita yang kita anggap tidak benar, gitu ya, dari pelacuran, dari pencurian, dari manipulasi dan segala macam. Coba kita keluarkan dan sisakan saja yang halal menurut mereka. Setelah pemisahan harta haram dan harta halal tersebut, tersisalah ya uang yang sangat sedikit. Tidak cukup membangun Ka'bah dengan bangunan yang ukuran dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah memisahkan harta haram dan halal tersebut, maka tiba-tiba saja dari arah timur muncul seekor burung yang memiliki warna yang kurang lebih serupa dengan ular tersebut, bagian badannya putih dan bagian kepalanya berwarna hitam. Melihat kejadian tersebut, maka tidak seorang pun berani mendekati Ka'bah, dan mereka ketakutan ketika
atau karena mengingat kisah Abraha yang baru saja niat menghancurkan Ka'bah. Allah segera menghukum dengan mendatangkan burung-burung yang membawa batu dari neraka. Maka bagaimana dengan mereka yang akan merobohkan sisa Ka'bah? Abraha saja dulu baru mau merobohkan Ka'bah sudah dihancurin. Ini bagaimana dengan mereka yang mau merobohkan Ka'bah dan membangunnya dengan batu dari awal gitu ya. Maka pada saat itu satu sama yang lain mereka menolak ya, untuk merobohkan Ka'bah sampai akhirnya ada satu tokoh Mekah yang bernama Al-Walid ibn Mughirah. Ini tepatnya ayahnya Khalid bin Walid yang maju dan berkata, aku akan memulainya. Lalu ia pun mengambil kampaknya dan mulai merobohkan sisa bangunan Ka'bah agar bisa dibangun dengan bangunan baru. Saat Al-Walid selitihan karena sendiri merobohkan sisa bangunan, ia berkata kepada penduduk Mekah, kemari dan bantulah aku. Maka mereka mengatakan tidak, kami tidak berani sampai memastikan Allah tidak menghukummu sampai keesokan harinya. Dan ternyata benar penduduk Mekah menunggu sampai keesokan harinya dan setelah memastikan ternyata Al-Walid tidak terkena masalah karena dia merobohkan bangunan Ka'bah yang rapuh itu, maka mereka pun hanya ramai-ramai memulai membangun Ka'bah. Seluruh penduduk Ka'bah atau seluruh penduduk Mekah partisipasi dalam mengangkat satu persatu batu Ka'bah. Mereka sambil mengucapkan, ya Allah, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya Allah, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Mungkin Anda bertanya, Ustaz, bukankah penduduk Mekah pada saat itu, nanti pada saat Nabi SAW menobatkan diri Nabi, mereka banyak yang kufur, memungkiri risalah Nabi? Kita menjawab iya. Tapi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, cuma mereka berbuat kesyirikan. Mereka yakin Ka'bah itu rumahnya Allah, mereka yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yakunna Allah. Kalau engkau tanya, hai Muhammad, kepada mereka orang-orang Quraisy, siapa yang membangun, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Ya. Jadi mereka tahu. Lalu kalau ditanya, kata Nabi Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, tanya mereka, kenapa mereka sembah berhala-berhala itu? Allah menceritakan dalam Al-Quran, jawaban lisan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak sembah berhala-berhala tersebut, kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka berbuat kesyirikan, gitu ya, berbuat kesyirikan. Nah, dari kisah ini sebenarnya ada pelajaran yang bisa kita ambil ya, bagaimana penduduk Mekah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Abu Lahab, Abu Jahal itu tahu Allah, gitu kan? Tapi subhanallah, mereka kena fitnah dan godaan syaitan sehingga mereka berbuat kesyirikan. Kalau masih ingat, kalau kita review sedikit, tentunya yang mendatangkan berhala pertama kali di Mekah adalah Amr bin Luhai, salah satu pimpinan suku Huza'ah yang menguasai Mekah, dan akhirnya dia mendatangkan patung dari suku Amalik di negeri Syam. Lalu dia mendatangkan masyarakat Mekah menyembah, sehingga menyebarlah kesyirikan pada saat itu, di mana Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan oleh Allah Amr bin Luhai, di mana isi perutnya keluar, karena dia yang pertama di neraka, maksudnya isi perutnya keluar di neraka, karena dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Jadi memang mereka di sini, masyarakat Mekah mengenal Allah ya, dan sangat yakin kalau Ka'bah itu adalah rumahnya Allah, sehingga mereka memuliakannya. Hanya saja mereka mengikut sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah dengan berhala mereka yang itu terbuat dari batu. Inilah yang dikenal dengan kesyirikan. Berapa banyak di antara muslimin di masa sekarang terjerumus dalam hal yang seperti ini? Mereka tidak sadar, ya. Dalam sholat mereka mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong, gitu ya. Tapi setelah salam, pergi ke kuburan di sebelah masjid, lalu mengatakan, wahai syekh fulan, wahai kiai fulan, wahai siapa orang saleh fulan, bantulah kami dan tolonglah kami. Minta tolong kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan ini tidak benar sama sekali. Ya. Ini termasuk kesyirikan, meminta kepada makhluk. Ya. Dan sudah pernah kami jelaskan dan kami ingatkan kembali bagaimana baginda Nabi SAW
setelah beliau meninggal dan dikuburkan di kamarnya Aisyah, Aisyah masih hidup radhiyallahu anha sekitar 30 tahun lebih setelah Nabi SAW meninggal. Ini ranjang Aisyah, itu kuburan Nabi SAW. Belum pernah ada satupun riwayat Aisyah sengaja minta-minta pada Nabi SAW atau mengatakan Nabi SAW keluar dari kuburan atau meletakkan air karena ingin keberkahan atau mengambil tanahnya atau yang semisalnya yang banyak dikerjakan oleh kaum muslimin yang tidak mengajari diri mereka terjumus pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sementara kalau dia meninggal berbahaya sekali nih. Dalam 2 ayat Al-Quran Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan maafkan orang yang berbuat kesyirikan dan Allah masih maafkan selain daripada itu yang dia inginkan. Maksudnya pada hari kiamat nanti kalau seseorang meninggal dalam kesyirikan. Ini penting sekali ya. Oleh karena itu kita sangat harus ekstra ya. Harus hati-hati sekali menjaga, harus perhatian ya. Kalau perlu kita sangat perhatian, ekstra ya, tentang masalah tauhid kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ya menggantungkan nasib pada makhluk atau benda, apalagi benda mati, jimat, batu, ya, pohon, bintang-bintang dan segala macam yang tidak diperlukan sama sekali. Kita yakin bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala pencipta. Nah, pada saat tiba di dasar Ka'bah setelah diruntuhkan bangunan Ka'bah, sebagian penduduk Mekah menemukan ada batu yang berwarna hijau. Begitu disebutkan dalam buku-buku sejarah. Saat seseorang dari mereka akan mengeluarkan batu tersebut, maka tiba-tiba dari bawah batu itu keluar cahaya yang sangat terang dan menyilaukan mata orang-orang yang ada di sekitar situ. Maka para pemuka Mekah segera memutuskan agar jangan ada yang memindahkan batu tersebut dan cukup menutupi dari atas saja. Setelah Ka'bah selesai dibangun kembali oleh Quraisy, maka mereka berselisih pendapat siapa yang akan meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya, dan seluruh kabilah mengklaim pada saat itu, kabilah-kabilah Quraisy, mereka lebih berhak untuk meletakkan batu tersebut karena ini sebuah kehormatan akan dikenang sepanjang masa. Oh, Ka'bah pernah direnovasi rumah Allah dan Hajar Aswad diletakkan kembali oleh suku fulan misalnya, nah gitu ya. Namun sebelum kita bahas tentang masalah peletakan Hajar Aswad ini, kalau Bapak Ibu sekarang melihat bangunan Ka'bah ya, kotak bujur sangkar kurang lebih hitam, ya, yang sangat mulia dan indah sekali bangunannya, dijadikan kiblat kaum muslimin. Di sebelahnya, di antara rukun Iraki dan rukun Syami, ya, jadi ada 2 sudut Ka'bah yang diistilahkan dengan sudut Irak dan sudut Syam, gitu ya. Jadi kalau misal, handphone ini kita ibaratkan Ka'bah, misal ini pintu Ka'bah, maka kalau Anda jalan ya dari pintu Ka'bah itu ingin mengelilingi Ka'bah, maka kalau Anda jalan, ini yang sudut ini ada sudut Hajar Aswad yang biasa kita mulai tawaf gitu ya, memberikan isyarat tangan atau kita menciumnya. Di sebelah Hajar Aswad ada pintu Ka'bah, gitu. Kalau kita jalan mengelilingi Ka'bah, kita akan tiba di sudut yang sebelah sini. Ya, ini Hajar Aswad sebelah sini. Ini namanya rukun Iraki. Anda mutar lagi di sudut yang sebelahnya itu adalah rukun Syami namanya. Jadi ini rukun sudut Irak, ini rukun Syam gitu ya. Berdekatan dia. Nah, di antaranya ada lingkaran. Ada 3 lampu berwarna putih itu dikenal dengan Hijr Ismail. Nah dulu di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah itu luasnya, besarnya sampai Hijr Ismail. Semuanya masuk. Nah karena tadi uang orang-orang Quraisy tidak cukup untuk membangun semuanya karena tercampur antara haram sama halal, maka mereka akhirnya cuma mampu membangun seperti ukuran yang sekarang itu. Cuma Hijr Ismail itu bagian dari dalam Ka'bah sebenarnya. Ya, sekarang makanya di antara lingkaran Hijr Ismail dan 3 lampu itu ada pintu di sini, ada pintu di sini. Jadi tidak bisa orang masuk. Ya, itu bagian dari depan Ka'bah. Terutama kalau lagi sholat berjamaah terlaksana. Karena kalau dia sholat di situ berarti dia di depan imam. Namun ada waktu tertentu di mana dibuka Hijr Ismail itu, dibuka Hijr Ismail. Nah kata Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah dalam hadis yang sahih, wahai Aisyah, laula anna qaumuki hadithu ahdi bi Islam,
Labanaitu Ka'bah ala qawaid Ibrahim. Wahai Aisyah, kalau seandainya kaummu, maksudnya orang Quraisy, bukan orang yang baru kenal Islam, maka niscaya aku akan membangun Ka'bah itu sesuai dengan bangunan Ibrahim. Maksudnya aku akan kembalikan. Nah, karena Nabi SAW sendiri di masa itu tidak mengembalikan dalam ukuran bangunan Nabi Ibrahim AS, maka sampai hari ini tidak ada juga yang berani melanjutkan itu. Tapi cukup menjelaskan kepada orang kalau Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, setelah selesai pembangunan, tersisa Hajar Aswad. Pernah kita jelaskan di kisah waktu Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam membangun Ka'bah, sempat kalau Anda masih ingat bagaimana waktu bangunan itu sudah sempurna, tersisa ada satu sudut dekat pintu Ka'bah, di mana Ibrahim alaihissalam ingin sekali diletakkan batu yang menjadi penguat bangunan. Maka beliau memerintahkan Ismail alaihissalam untuk mengambil atau mencari batu. Maka didatangkanlah batu tersebut dari padang pasir dan warnanya hitam. Maka Ibrahim sempat bertanya alaihi salatu wassalam kepada Ismail, dari mana batu ini? Maka kata Ismail alaihissalam, ini dari Allah. Dan dalam sebuah riwayat sahih disebutkan Hajar Aswad, batu hitam itu turun dari surga. Tadinya berwarna putih, dia menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Ya, seperti itulah. Nah, cukup banyak hadis berbicara tentang masalah ini tentunya. Yang jelas Hajar Aswad ini dikenal oleh masyarakat ya dari masa dulu sampai menjelang hari kiamat nanti kalau itu batu yang mulia. Nah, pada saat mau diletakkan kembali Hajar Aswad di di tempatnya, gitu ya, maka pada saat itu mereka berselisih pendapat. Siapa kira-kira yang meletakkan Hajar Aswad tersebut? Mereka pengen sekali, gitu ya. Mereka meletakkan Hajar Aswad. Jadi masing-masing suku mengklaim. Karena ini dianggap satu kemuliaan. Maka suku Abdiddar, yang terkenal juga di Mekah, mereka penanggung jawab Ka'bah, ya, mendatangkan sebuah ember yang dipenuhi oleh darah domba yang mereka sembelih. Lalu mereka semuanya mencelupkan tangan mereka ke dalam darah tersebut dan mengangkatnya seraya mengatakan, demi Allah, bila ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, maka akan terjadi pertumpahan darah. Baik kejadian tersebut, maka suku Makhzum yang juga terkenal di Mekah melakukan hal yang sama. Sembelih domba, ditaruh darahnya di ember, mereka celupkan tangan mereka, kaum laki-lakinya, mereka angkat seraya mengatakan kalau ada yang meletakkan selain kami akan terjadi pertumpahan darah. Kemudian suku Adi bin Ka'ab, sukunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sama, lakukan hal yang sama. Dan hampir semua suku-suku melakukan hal tersebut. Ini akan terjadi peperangan. Dan kalau terjadi peperangan, maka masyarakat Mekah bisa binasa. Ya. Dalam situasi genting seperti ini, ada seorang tokoh Quraisy bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Yang pada saat itu sudah berumur tua sekali. Sekitar 120 tahun. Sudah sangat tua. Dia bergegas mengambil langkah agar meredam ya perselisihan tersebut dan memecahkan permasalahan. Dia berkata, wahai kaumku, wahai Quraisy, untuk apa kalian saling membunuh? Bila kalian saling membunuh, lalu siapa yang akan tersisa di Mekah? Siapa yang akan mengurus Ka'bah? Siapa yang mengurus jemaah haji? Nah, ini penduduk asli Mekah. Kalian semua adalah pemuka Mekah. Saya sarankan agar kalian memilih seorang hakim yang akan menengahi permasalahan kalian ini. Jadi mereka sudah hampir saling bunuh-membunuh nih. Bahkan setelah celupkan tangan di darah, mereka sudah menyiapkan pedang dan perlengkapan perang mereka. Demi untuk mengejar kemudian meletakkan Hajar Aswad. Maka para tokoh Quraisy setuju dan meminta agar Abu Umayyah memilih hakimnya. Abu Umayyah karena dituakan, dia mengatakan, saran saya, siapapun yang masuk dari pihak orang yang pertama masuk dari pintu ya, suku Syaibah atau Bani Syaibah. Waktu itu ada pintu gerbangnya Mekah dikenal dengan pintu Bani Syaibah. Ya. Maka kita jadikan dia sebagai hakim kita. Pada saat mendengar hal tersebut, karena mereka
pintu Bani Syaibah ini pintu utama Mekah. Semua orang masuk dari Mekah pasti masuk. Jadi nggak butuh nunggu lama. Intinya siapapun yang masuk setelah disepakati sama Abu Umayyah dan orang-orang Mekah tadi, siapa yang masuk pertama itu yang jadi hakim. Subhanallah, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ini yang jadi inti bahasan kita. Yang pertama muncul dari pintu Bani Syaibah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum beliau jadi nabi. Jauh sebelum beliau jadi nabi, gitu ya. Maka serentak semua orang Mekah mengatakan as-sadiqul amin radina. Orang yang terpercaya, ya, orang yang jujur dan terpercaya, maka kami ridho. Semuanya sepakat Nabi Muhammad SAW yang akan menengahi mereka. Dan ini kejadian harusnya menjadi pegangan bagi orang-orang Quraisy di masa itu. Kalau setelah Nabi SAW nanti dinobatkan jadi Nabi di umur 40 tahun, beberapa tahun setelah kejadian ini, harusnya mereka bisa percaya. Sebagaimana mereka percaya, di sini beliau yang meletakkan ya Hajar Aswad, dan mereka semua sepakat kalau ini adalah orang yang jujur, tidak pernah dusta dalam hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kejadian ini ya, diambil ada 2 poin penting. Yang pertama adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW sangat dipercaya, juga dikagumi oleh seluruh orang-orang Quraisy, seluruh penduduk Mekah. Dan pengakuan mereka tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah Maha Suci ya, sedang mendidik. Allah yang Maha Suci sedang mendidik dan menjelaskan kedudukan Nabi-Nya SAW dalam memecahkan kasus-kasus dan juga perkara-perkara yang besar di antara manusia yang kelak akan dibutuhkan saat beliau SAW dinobatkan jadi Rasul. Jadi Allah sedang mendidik Nabi Muhammad SAW pada saat itu bagaimana beliau nanti menghadapi dan memecahkan permasalahan yang terjadi di tengah manusia. Gitu ya. Nabi SAW lalu menjadi hakim di antara mereka dengan membuka sebagian kain pakaian beliau. Ya. Sallallahu alaihi wasallam lalu meletakkan Hajar Aswad di atas kain tersebut. Nabi SAW datang dan menengahi dengan cara Nabi buka sebagian kain baju beliau, ditaruh di tanah, lalu beliau sendiri yang mengangkat Hajar Aswad dan diletakkan di atas kain tersebut. Dan kemudian beliau menyarankan agar semua pimpinan suku yang ada di Mekah, semuanya partisipasi, mewakili sukunya, ikut memegang kain tersebut. Walaupun cuma satu tangan saja, ya. Sehingga kain tersebut semuanya bisa dipegang oleh kepala-kepala suku, dan kemudian rame-rame mengangkat ke arah tempat diletakkan Hajar Aswad. Dan setelah itu Nabi Muhammad SAW sendiri yang meletakkan dengan tangan beliau yang mulia Hajar Aswad di tempatnya. Semenjak itu sampai hari ini tempatnya sama, dan itu yang meletakkan adalah baginda Nabi SAW. Ini kejadian besar yang terjadi fase kenabian, dan ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, saudaraku siman, ada namanya khalwah. Khalwah itu menyendiri, gitu ya. Disilakan dengan khalwah. Di sini Nabi SAW berkhalwah atau menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ada dorongan yang kuat dari dalam hati beliau dan selalu difikirkan pikiran beliau untuk bagaimana lebih banyak merenung, tafakkur, berfikir penciptaan langit dan bumi, kalau ada pencipta Allah. Dan orang-orang Mekah juga tidak asing dengan nama-nama Allah, ya. Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka juga mengenang namanya Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai nabi utusan Allah di Mekah, ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW ada keinginan yang sangat besar, ingin selalu menyendiri dan merenung tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun sebelum penobatan Nabi, tepatnya pada bulan Ramadan, Nabi SAW selalu pergi ke Gua Hira. Tepatnya ada di Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Ya. Beliau SAW pergi ke Gua Hira mengkhususkan waktu hanya untuk ibadah kepada Allah. Ya. Berfikir tentang penciptaan Allah. Ya. Beliau SAW tinggal di sana beberapa hari. Kecuali pada tahun penobatan masa kenabian, di situ beliau tinggal kurang lebih selama sebulan penuh. Dan pada tahun tersebutlah, ya, saat lagi di Gua Hira, beliau SAW mendengar ucapan, ya,
yang mengatakan alaikassalam ya Rasulullah. Alaikassalam artinya semoga keselamatan tercurahkan buat Anda. Wahai utusan Allah. Saat itu Nabi SAW belum tahu nih kejadiannya apa dan apa yang dimaksud dengan Rasulullah. Karena beliau belum dinobatkan gitu ya. Beliau SAW pada saat sudah ketemu dengan Jibril dan akhirnya sudah bersahabat dengan Jibril, sudah sering bertemu. Maka di saat itu ya, dia menanyakan, Nabi SAW menanyakan siapa dulu yang mengucapkan salam kepada saya di saat saya masih sering berkhalwah, bersendiri, merenung ya, dan mengingat ciptaan Allah SWT di Gua Hiro di Jabal Nur. Maka kata Jibril AS itu adalah pohon juga batu yang berada di sekitarmu yang mengucapkan salam kepadamu. Dalam riwayat itu adalah batu yang mengucapkan salam kepadamu. Dan Nabi SAW di sini ulama menjelaskan kenapa beliau memilih Gua Hiro. Apa sebabnya? Ya. Tentu kalau yang pernah umroh bersama kami, saya kebetulan alhamdulillah sebulan sekali membimbing jemaah Uhutur, pasti akan kami bawa ke Museum Wahyu. Ya, itu ada tepatnya di kaki gunung Jabal Nur ini. Dan di situ kita bisa mempelajari tentang ukuran Jabal Nur, ukuran Gua Hiro gitu kan. Kemudian kita juga ada miniaturnya yang bisa kita lihat di situ ya. Itu menjadi program rutin travel kami tentunya. Dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu satu waktu bisa juga melihat langsung ya. Jadi intinya Nabi SAW punya alasan kenapa memilih Gua Hiro. Dan karena di Museum Wahyu itu ada miniatur Gua Hiro, jadi kita bisa tahu juga lebih jelas buat kita gitu ya. Yang pertama, kata ahli sejarah adalah karena puncak gunung tersebut sangat sulit dijangkau. Karena Nabi SAW, kalau kita ke Gua Hiro itu, naik ke puncak gunung Jabal Nur, gunung Nur itu, turun lagi setelah itu, untuk sampai ke Gua Hiro. Jadi bukan tempat yang mudah dijangkau oleh orang, sehingga banyak orang yang datang ke sana. Nabi SAW sengaja, gitu ya. Sehingga orang tidak ada yang tahu keberadaan beliau. Dan ukurannya juga sangat kecil, cukup untuk satu orang kalau Gua Hirohnya ya, dibandingkan gua-gua umumnya, sehingga hanya beliau yang cukup di sana, di dalam itu ya. Yang kedua, karena Gua Hiro ini mempunyai dua celah yang terbuka, yang pada salah satunya menghadap ke arah Ka'bah, juga dari sana Ka'bah dapat terlihat secara langsung. Jadi kalau kita masuk ke Gua Hiro, kita akan lihat ada satu celah itu kelihatan, itu bisa langsung lihat ke arah Ka'bah. Gitu, ya. Kemudian juga yang ketiga agar beliau menyendiri dalam beribadah dan tidak ada orang yang mengganggunya. Ya. Jadi selain dari tempat yang tinggi jauh tidak dilihat oleh orang, tidak ditahu keberadaannya, juga bisa melihat Ka'bah dan beliau juga bisa menyendiri dalam beribadah. Ini kurang lebih kejadian tentang khalwah, beliau menyendiri untuk ibadah. Nah yang ketiga, yang terakhir, ini kejadian yang terjadi di fase kenabian sebelum dinobatkan jadi nabi ya, adalah ar-ru'ya as-sadiqah atau mimpi yang benar muncul ya dalam kehidupan Nabi SAW. Ya. Dan baru kita jelaskan memang ada penjelasan para ulama, ada dua jenis mimpi, ada ru'ya sadiqah, mimpi yang benar dari Allah, dan ada hilm, mimpi yang buruk dari syaitan, mimpi yang buruk dari syaitan, gitu ya. Nah, di sini teman-teman sekalian ada hadis Nabi SAW yang sempat kami angkat di tulisan kami, yaitu sabda Nabi SAW, mimpi yang benar atau ru'ya sadiqah adalah salah satu dari 63 bagian kenabian. Ya, jadi memang di masa kita sekarang pun kita bisa mimpi ya, yang baik, seperti misalnya Anda mimpi tawaf di Ka'bah, Anda mimpi Anda sedang beribadah, ada orang mimpi masuk ke dalam surga, ada orang mimpi masuk ke dalam neraka dan melihat penyiksaan. Nah semua itu adalah ru'ya shadiqah. Tapi kalau mimpi yang jatuh dari jurang, digigit hewan, ini biasanya hilm dari syaitan gitu ya, dari syaitan. Makanya Nabi SAW seringkali beliau kalau selepas sholat subuh mengimami sholat, lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, ada nggak yang lihat mimpi? Kemudian beliau mentakwilkan mimpi tersebut. Tentu tidak semua orang bisa mentakwilkan mimpi ya, atau menjabarkannya.
Tapi Nabi SAW karena seorang Nabi pasti beliau mengerti masalah ini. Dan kita tahu salah satu Nabi juga dalam Al-Quran digambarkan. Nabi yang mulia yaitu Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam di mana beliau, ya Nabi inilah yang ahli, salah satu mujizat beliau adalah mentakwil atau mentakbirkan mimpi. Gitu ya. Nah intinya teman-teman sekalian, kita kembali kepada masalah mimpi Nabi SAW. Beliau mimpi, melihat kejadian-kejadian ya, yang membuat beliau tambah yakin kalau memang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak dijelaskan secara khusus seperti apa jenis-jenis mimpi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk kepada prosesi penobatan Nabi. Jadi setelah melalui proses tadi kejadian-kejadian yang besar sebelum dinobatkan jadi Nabi, pada malam 27 dari bulan Ramadan, dalam penjelasan sebagian ahli sejarah, sementara beliau SAW sedang berada di Jabal Nur dan di Gua Hira, maka tiba-tiba saja di malam hari datang seseorang yang sangat bercahaya menggunakan baju putih, sosoknya seperti laki-laki, dan muncul tiba-tiba di gunung yang sangat tinggi, di kegelapan malam, di gua yang sangat sempit, gitu ya. Maka pada saat itu tiba-tiba muncul orang ini, lalu Nabi SAW menggambarkan kepada kita, telah datang kepadaku seseorang yang menggunakan pakaian yang putih bersih. Dan di tangannya terdapat sebuah kotak yang terbungkus dengan sutra dan di dalamnya terdapat sebuah buku. Lalu orang itu berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Karena Nabi SAW ummi, buta huruf gitu ya. Beliau tidak bisa baca. Lalu orang itu memelukku dengan sangat keras. Sampai seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu ia berkata, bacalah wahai Muhammad. Maka aku berkata, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku selanjutnya. Dengan sangat keras sampai seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu dia berkata lagi, bacalah wahai Muhammad yang ketiga kalinya. Nabi SAW masih mengulangi, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku dengan sangat keras, seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu dia mengatakan, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata, apa yang harus aku baca? Jadi setelah yang keempat kali baru Nabi SAW bertanya, apa yang harus aku baca? Jibril menunggu ini, gitu kan? Karena tadinya Nabi SAW mengatakan, saya tidak bisa baca, saya tidak bisa baca. Jibril SAW ingin dia belajar, Nabi SAW belajar, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Jibril menunggu ini, di mana Nabi SAW mengatakan, apa yang harus aku baca? Maka di saat itulah diwahyukan kepada Nabi SAW 5 ayat pertama surah Al-Alaq, surah nomor 96. Yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha murah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini 5 ayat pertama yang turun tentunya, yang pertama kali turun kepada Nabi SAW. Ada pertanyaan kecil teman-teman sekalian. Ini 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq, surah ini nomor 96. Kita tahu dalam Al-Quran ada 114 surah. Ada 6.000 sekian ayat gitu ya. Pertanyaannya, kenapa ayat-ayat ini 5 ayat pertama yang pertama turun, tapi diletakkan di juz 30? Maka siapa yang mengatur ini? Jawabannya Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Supaya Anda punya jawabannya. Jadi memang Nabi Muhammad SAW yang menyuruh sesuai dengan instruksi atau perintah dari Allah agar dia meletakkan ya ayat ini di surah ini. Ayat ini di juz ini. Nah seperti itulah. Ya. Makanya tidak harus ayat yang pertama turun, dia berarti berada di surah nomor 1. Makanya dalam Al-Quran surah nomor 1 surah Al-Fatihah.
Baru Al-Fatihah turun nanti jauh setelah surah Al-Alaq ini. Nah, seperti itu gambarannya. Setelah membaca 5 ayat ini, maka tiba-tiba orang tadi laki-laki Jibril As-Salam tempatnya menjelma jadi manusia, menghilang tiba-tiba. Kita bisa bayangkan teman-teman kalau kita di posisi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah malam di atas gunung yang tinggi, tidak ada orang, gelap, tiba-tiba ada cahaya seperti ini, tiba-tiba memeluk, tiba-tiba menyuruh baca. Apa yang terjadi? Manusiawi, beliau ketakutan. Maka pada saat itu pun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam segera turun dari gunung, ya ingin sampai di rumahnya secepat mungkin. Dan pada saat yang bersamaan, Khadijah radhiyallahu anha yang sedang di rumah tiba-tiba merasa khawatir. Mungkin feeling seorang istri ya, karena kedekatan dengan suaminya. Lalu menyuruh pembantunya ya, yang bernama Maisarah untuk melihat keadaan Nabi SAW. Karena Khadijah tahu Nabi SAW ada di mana. Maka orang ini pun pergi. Ya, suruh anak Khadijah untuk pergi ke Gua Hira mencari dan melihat keadaan Nabi SAW. Namun subhanallah, tidak ketemu, tidak berpapasan. Di mana Nabi SAW turun dan utusan Khadijah ini baru naik gitu ya. Sehingga mereka tidak ketemu. Dan pada saat itu terjadilah satu kejadian yang luar biasa lagi. Di saat Nabi Muhammad SAW sudah turun dan berada di kaki gunung Nur, Jabal Nur ya. Nabi SAW tiba-tiba mendengar suara dari langit. Di atas kepalanya. Mengatakan, wahai Muhammad. Maka Nabi SAW mengatakan, lalu aku mengangkat kepalaku ke arah langit. Ternyata Jibril telah datang dengan postur aslinya. Ia memiliki 600 ekor sayap. Yang dimanapun kualihkan pandanganku, di sana tubuh Jibril kutemukan. Memenuhi timur dan barat. Jibril alaihissalam berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Lalu diulangi lagi, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Lalu diulangi yang 3 kali, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Setelah itu Jibril alaihissalam menghilang. Nabi SAW lebih kaget lagi. Kalau tadi masih wujud seperti manusia yang bercahaya, sekarang wujud malaikat memenuhi seluruh langit. Suaranya menggelegar ya, di langit. Maka Nabi SAW pada saat itu sangat ketakutan. Dan beliau lebih segera menuju ke rumahnya. Gitu ya, dalam kondisi ketakutan sekali. Nah, di sini Nabi SAW disebutkan melihat pertama kali Jibril dalam postur asli di saat itu. Dan yang kedua kali adalah di saat beliau sedang Isra dan Mi'raj. Ya. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 1 sampai ayat 18. Ya. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaksha sidrata ma yaksha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Artinya demi bintang ketika terbenam, Allah SWT mengatakan, akulah pencipta bintang-bintang tersebut. Kawan kalian ini, Allah SWT mengajak bicara orang-orang Quraisy di Mekah. Muhammad tidak sesat dan juga tidak keliru. Bukan dikarang-karang apa yang dia lihat itu. Dan tiada yang diucapkan, maksudnya Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat. Yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Nah, di sini digambarkan ya, bagaimana
Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan Jibril datang dalam postur asli malaikat. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi, ya, di langit. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadi dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang disampaikan Allah. Atau kemudian Allah mewahyukan kepada hambanya Muhammad apa yang diperintahkan kepada Jibril. Lalu hati Muhammad SAW tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Maka apakah kalian wahai orang-orang musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa asli pada waktu yang lain. Nah, ini yang kedua kali. Tadi sempat kita bilang 2 kali dilihat. Yaitu di Sidratil Muntaha. Di atas 7 lapis langit. Sidratul Muntaha itu pembatas antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang di dekatnya ada surga tempat tinggal yang abadi. Jadi surga sekarang ada di atas langit sana. Ya. Seluas langit dan bumi ini. Lalu kemudian Allah mengatakan Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, maksudnya Nabi Muhammad SAW tidak berpaling dari apa yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nah seperti itu ya. Dalam sebuah riwayat, kata Nabi SAW kepada Jibril AS, hai Jibril, pada saat sudah tiba di Sidratul Muntaha, dan Nabi SAW akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla untuk menerima perintah sholat, maka di saat itu, ya, sempat Nabi SAW mengatakan, hai Jibril, kenapa engkau tidak ikut naik? Maka kata ya, Jibril AS, semuanya punya posisi masing-masing. Saya tidak bisa melampaui ini. Kalau saya ya sampai melampaui titik ini, kemungkinan saya akan hancur dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk khilaf di antara ulama tentang masalah apakah Nabi SAW melihat Allah Azza wa Jalla atau tidak. Tapi pendapat yang kami pegangi dan paling umum dipegang ulama adalah pendapat Nabi SAW waktu ditanya oleh Aisyah, apakah anda melihat Tuhan anda? Beliau mengatakan, nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas saya, bagaimana aku bisa melihatnya. Ya. Lalu Nabi SAW pun, kita kembali ke kisah tadi, Nabi SAW pun lari dengan sangat cepat menuju ke rumahnya dalam kondisi ketakutan, syok pada saat itu. Kaget tengah malam melihat tadi orang bercahaya, kemudian turun dari kerembung, melihat makhluk yang sangat besar memenuhi langit, timur dan barat. Ya. Kemudian juga berbicara dan menyebut dia sebagai utusan Allah. Ini semua baru dalam kehidupan Nabi SAW. Beliau tidak pernah tahu ini sebelumnya. Lalu Nabi SAW tiba di rumah, mengetuk pintu. Dalam kondisi beliau gemetaran, beliau keringatan. Dan bertemulah dengan istri tercinta, wanita salihah. Wanita yang harusnya semua istri menjadikannya sebagai suri tauladan. Anda ingin selamat wahai para muslimah, jadikan wanita ini sebagai suri tauladan. Terutama dalam bermuamalah dengan suaminya. Ya. Bagaimana Khadijah pada saat melihat Nabi SAW tidak ada kecurigaan sama sekali. Tidak ada tutur kata yang kasar yang keluar. Beliau diam dan pada saat melihat wajah suaminya Nabi SAW pucat, beliau diam dan menunggu apa instruksi dari suaminya. Maka Nabi SAW mengatakan, Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah pun tidak mengambil satu keputusan kecuali itu saja. Mengambil selimut lalu membungkus Nabi SAW dan memudahkan beliau masuk ke dalam rumah. Setelah memberikan minum, menenangkan suaminya, tanpa bertanya pun, Anda ada apa, kenapa, atau misalnya seperti sebagian wanita yang panik. Atau ada mungkin orang yang buruk, tiba-tiba berkata kasar sama suaminya, bersangka buruk, tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi sebenarnya. Ya. Sini Khadijah diam saja. Dia tunggu suaminya sampai begitu tenang, barulah Nabi SAW menceritakan semua apa yang terjadi. Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda di posisi Khadijah, mendengarkan cerita seperti ini. Waktu saya lagi malam-malam di Gua Hira, ada orang datang bercahaya, memelukku dengan keras, lalu menyuruh aku membaca, ini bunyi ayatnya misalnya. Apakah Anda akan percaya ini? Ya kan gitu. Tidak semudah itu kan.
Tentu saja kita, alhamdulillah sekarang sudah beriman, tapi kita bisa bayangkan kalau kita hadir di masa itu. Gak mudah menjadi posisi Khadijah. Begitu juga menceritakan lagi pada saat ketemu dan melihat Jibril dengan postur asli sebagai malaikat di kaki gunung Nur gitu ya, atau cahaya tadi, sama juga. Setelah menceritakan semua itu, lihat bagaimana hadirnya seorang istri sebagai pendamping dan penghibur buat suaminya. Maka beliau mengatakan dalam riwayat yang masyhur, wahai suamiku, apakah engkau mengira engkau telah ditimpa sesuatu yang buruk? Maksudnya apa kau kira ini adalah buruk buat kamu? Enggak, percayalah, kata beliau. Tidak akan pernah. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sebab engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Gak ada kerabatmu kecuali kau selalu menyambung hubungan dengan mereka. Selalu meringankan beban orang lain. Suka mencukupi kebutuhan orang lain. Senantiasa memuliakan para tamu. Serta menolong orang-orang yang terkena musibah. Nah, dari perkataan Khadijah ini, kita bisa tahu memang sebenarnya masyarakat Mekah itu berada di bawah syariat Nabi Ibrahim. Mereka tahu tata krama ini. Tahu silaturahim, tahu membantu orang susah dan segala macam gitu ya. Hanya tadi saya bilang, banyak di antara mereka yang terjerumus dalam kesyirikan. Yang sudah kita jelaskan, awal penyembahan berhala dan kesyirikan terjadi di tangan Amr bin Luhai. Lalu Khadijah mengatakan, saya akan membawamu wahai suamiku, ketemu dengan sepupuku. Ya. Sepupu Khadijah, kebetulan seorang pendeta Nasrani bernama Waraqah bin Naufal. Seorang yang terkenal kesolehannya di masa itu. Ya. Maka Khadijah pun menceritakan semua kepada Waraqah bin Naufal apa yang terjadi. Dan juga Waraqah bin Naufal memberikan kesempatan Nabi SAW untuk menceritakan. Setelah Nabi ceritakan semuanya, apa yang terjadi? Waraqah bin Naufal ini seorang ahli kitab yang faham benar isi Injil dan Taurat. Dia pendetanya gitu ya. Dan dia tahu ini masa keluarnya Nabi terakhir. Allah mengatakan, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka tahu namanya, ciri fisiknya, tempat keluarnya, dan seterusnya. Gitu ya. Maka berkatalah Waraqah bin Naufal yang mengagetkan Nabi SAW, demi Allah, telah datang kepadamu, hai Muhammad, Namusul Akbar. Ini Namusul Akbar maksudnya makhluk yang bersayap, yang besar. Gitu ya. Ini disilakan oleh ahli kitab dengan istilah yang diberikan untuk Jibril alaihissalam. Lalu kata Waraqah bin Naufal, telah datang kepadamu Namusul Akbar, makhluk yang bersayap, yang besar, yang telah datang kepada Musa alaihissalam. Saya berharap, kata Waraqah bin Naufal, bisa hidup saat engkau diutus kelak nanti. Kamu sudah mulai resmi menerima wahyu dan seterusnya berjuang untuk agama ini. Dan aku akan menjadi penolongmu di saat engkau diperangi dan dikeluarkan oleh kaummu dari kota Mekah ini. Maka Nabi SAW heran. Beliau pada saat itu dimuliakan sekali di Mekah, dihormati sekali. Kayak nggak masuk akal kalau beliau akan diusir gitu. Lalu beliau bertanya kepada Waraqah bin Naufal, apakah orang sepertiku akan diusir dari kaumku? Kata Waraqah bin Naufal, ya tidak ada seorang pun yang diutus sepertimu kecuali pasti akan diusir oleh kaumnya. Yang maksudnya tidak mau beriman gitu ya. Setelah kejadian tersebut teman-teman sekalian, wahyu terputus kurang lebih selama 6 bulan. Jibril nggak datang, nggak ada ayat Al-Quran yang turun, ya. Dan dalam pendapat yang paling kuat, di masa 6 bulan itulah Waraqah bin Naufal wafat. Dia tadi kan bilang, kalau seandainya saya mendapati nanti kamu pada saat diutus, saya akan menjadi pendukungmu. Gitu. Pada saat kamu diusir, saya akan menjadi pendukung, saya membelamu gitu ya. Seperti di posisi Abu Bakar, nanti Umar, dan seterusnya gitu. Maka Waraqah bin Naufal subhanallah wafat. Tapi dia sudah niat itu. Apa kata Nabi SAW tentang Waraqah bin Naufal? Aku diperlihatkan Waraqah bin Naufal di surga. Karena dia meninggal dalam kondisi memang dia yakin dengan Nabi. Gitu kan? Cuma meninggal belum ada perintah-perintah ibadah pada saat itu. Baru 5 ayat pertama surah Al-Alaq yang turun. Hal tersebut kenapa? Karena kata para ulama tekadnya ingin memeluk agama Islam. Ya, setelah
penyampaian Nabi SAW tadi. Di saat itu teman-teman sekalian saya bilang tadi, 6 bulan terputus wahyu, tidak ada ayat yang turun, Jibril juga tidak datang. Maka ulama coba membahas hikmah daripada 6 bulan itu. Kenapa terputus wahyu? Apa hikmahnya? Yang pertama, agar Nabi SAW terlepas dulu dari rasa takutnya yang mendalam setelah bertemu dengan Jibril dalam postur asli ya, sebagai malaikat. Itu kan mengagetkan ya. Jadi butuh waktu beberapa bulan, tepatnya 6 bulan di sini, agar Nabi SAW sudah tidak shock lagi. Yang kedua, agar muncul dalam hati Nabi SAW rasa rindu ya, dan kesiapan untuk menerima wahyu. Ini kurang lebih 2 hikmah yang disebutkan oleh para ulama fase di mana terputusnya wahyu 6 bulan tersebut. Tujuan utama yang tadi disebutkan sudah terlaksana karena Nabi SAW selama 6 bulan tersebut betul-betul, dan 2 poin itu terjadi ya. Nabi SAW hilang syoknya dan belum punya rasa rindu ingin tahu. Selama 6 bulan itu Nabi SAW selalu keluar ke padang pasir hampir setiap hari. Lalu menengadahkan wajahnya ke langit. Berharap ada Jibril lagi datang untuk menyampaikan wahyu selanjutnya. Sampai suatu malam yang mulia, di mana Nabi SAW sedang istirahat, tidur dan menggunakan selimut, maka Jibril AS datang ya, setelah 6 bulan ya, dengan wahyu yang lain dan berisi perintah untuk menyampaikan dakwah Islam. Inilah setelah 5 ayat surah Al-Alaq, surah nomor 96, turun surah Al-Muddathir, surah nomor 74, ayat 1 sampai ayat 7. Tadi sudah saya jelaskan ya, kenapa ayat-ayat ini turun di awal-awal tapi berada di juz 30. Bahkan tadi yang pertama turun Al-Alaq di surah nomor 96, sementara sekarang Al-Muddathir yang turun kedua surah nomor 74. Ini karena Allah yang perintahkan Nabi SAW menyusunnya seperti yang sekarang kita tahu. Al-Muddathir, surah nomor 74 ayat 1 sampai ayat 7 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebenarnya tidak perlu membaca Bismillah kalau dalam materi seperti ini, tapi karena ini surah yang memang pada saat itu turun. Kita seperti sedang membaca Al-Quran sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Di sini berarti ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, mulai sekarang kamu harus mengatakan kalau ada utusan Allah, apapun yang sampai sesudahnya peraturan atau penyampaian Allah sampaikan kepada manusia, ya. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Dan perbuatan dosa apapun yang nanti dilarang, tinggalkan semua. Dan jangan kamu memberi karena berharap diberikan balasan. Dan ya, untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Kurang lebih seperti itu, 7 ayat pertama, surah Al-Muddathir. Setelah wahyu ini, maka wahyu mulai berkesinambungan turun. Ya. Turun sesudahnya surah Al-Muzammil. Kalau urutan sekarang dalam Al-Quran surah nomor 73. Sama, 7 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila, inna laka fin nahari sabhan tawila. Hai orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Bangunlah untuk sholat di malam hari. Dan ini perintah pertama untuk Nabi SAW sholat. Dan waktu itu perintah sholat tahajud aja yang ada. Dan itu khusus untuk Nabi SAW. Maka bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit saja. Yaitu seperduanya atau kurang dari seperdua itu. Atau lebih dari seperdua itu, dan baca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesudah ini nanti banyak nih perintah-perintah. Perjuangan-perjuangan menyampaikan agama Islam. Ya. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu lebih tepat untuk khusyuk dalam bacaan. Ya.
dan lebih berkesan. Dan sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang atau banyak harus kamu perjuangkan dan sampaikan. Ya. Dan awalnya, kata sebagian ulama, sholat malam itu ya, diwajibkan untuk Nabi SAW sebelum turun ayat ke-20 dari surah sama, ya, Al-Muzammil. Setelah turun ayat ke-20 maka hukumnya menjadi sunnah. Lalu kemudian menyusul turun lagi surah Ad-Duha. Nah mulai ini berurut sekarang turun ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat di awal kita belajar Sirah Nawawi sempat kami bilang di antara manfaat mempelajari Sirah Nawawi kita jadi tahu sebab nuzul ayat, sebab turunnya ayat. Nah ini kita bisa tahu nih. Ternyata dari Sirah Nawawi surah apa yang pertama turun, berapa ayat pertama gitu ya. Seperti itulah. Nah sekarang surah Ad-Duha ini yang keempat turun. Surah nomor 93. Ya. Kalau tadi yang pertama 96 Al-Alaq, kemudian 74 Al-Mudaththir, kemudian Al-Muzammil 73. Sekarang surah nomor 93 Ad-Duha, dan ini lengkap turun. Inilah surah pertama yang turun lengkap semua 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Demi waktu matahari sepenggalan naik, maksudnya di waktu duha nih. Dan demi malam apabila telah sunyi. Maksudnya ini semua siapa yang ciptakan? Harus kalian sadari ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur terbit matahari pagi, terbenamnya di saat malam. Tuhanmu tiada meninggalkan engkau, hai Muhammad. Jadi 6 bulan fase berhenti wahyu ini bukan kau ditinggalkan dan tidak pula benci kepadamu. Dan sungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Kehidupan nanti di akhirat, kalau kau jalankan agama ini, perintah ini, kau ajarkan kepada manusia, nanti di akhirat balasanmu jauh lebih baik daripada apa yang dikejar oleh manusia di dunia ini. Itu ayat 4, ayat 5-nya. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Dan hatimu akan puas dari rezeki dunia dan juga akhirat. Ayat 6-nya. Bukankah dia mendapatimu sebagai orang yang yatim? Nabi SAW yatim. Masih di perut ibunya. 6 bulan di perut ibunya. Lalu ayahnya Abdullah meninggal. Berarti sudah yatim semasa di perut. Dan dia melindungimu. Kata Allah SWT. Di ayat 7-nya. Dan dia juga Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Tidak tahu. Belum kenal agama ini. Tidak tahu harus berbuat apa gitu ya dalam menyembah Allah. Lalu dapat petunjuknya dengan wahyu. Ayat 8. Dan dia juga Allah mendapatimu sebagai orang yang kekurangan. Lalu dia memberimu kecukupan. Nabi SAW waktu pertama ibunya meninggal. Akhirnya tinggal sama kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun pada saat itu hidupnya pas-pasan ya. Kemudian Nabi SAW numpang selama 2 tahun, lalu kemudian tinggal setelah itu dari 6 tahun sampai 8 tahun. Umur 8 tahun baru tinggal sama pamannya Abu Thalib dan juga dalam kondisi miskin. Akhirnya membuat Nabi SAW harus bekerja dari pengembala kambing. Sudah kita jelaskan ya. Dari umur 8 sampai umur 25. Dari riwayat lain mengatakan sampai 21. Setelah itu baru beliau masuk ke bisnis. Dan akhirnya berkenalan sama Khadijah dan terus proses pernikahan dan sampai dinobatkan jadi nabi gitu ya. Kemudian sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 9-nya, terhadap anak yatim jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Bantu, karena kalau dulu yatim kau tahu tuh susahnya bagaimana orang tidak punya ayah. Nah, ayo bantu. Ayat 10-nya, dan terhadap orang yang minta-minta jangan kamu menghardiknya. Berikan kepada mereka. Dan ayat 11-nya, dan terhadap nikmat Tuhan maka hendaklah kamu syiarkan atau sampaikan. Ya. Di sini ada satu informasi di dalam Quran terjemahan. Ketika turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, atau pas terhenti, ya, sementara waktu, orang-orang musyrik mengatakan, Tuhan Muhammad telah meninggalkannya dan benci kepadanya. Maka turunlah ayat itu untuk membantah perkataan orang-orang musyrik tadi. Baik. Sampai di sini teman-teman sekalian, selesai bahasan tentang masalah
fase sebelum atau pasca kenabian dan prosesi kenabian. Nah, 2 poin ini akan menjadi bahasan kita pada kesempatan ini karena sudah pukul 20:44 menit, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Kita akan buka pertanyaan insya Allah dan kedepannya kita akan masuk bahasan penting juga untuk dibahas, yaitu beberapa orang Quraisy yang bertauhid. Ya. Jadi memang ada beberapa orang Quraisy yang belum mengimani, belum mengikuti kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi mereka bertauhid dan kita nanti sebutkan nama-nama mereka. Tidak banyak, kurang lebih 4 orang saja ya, yang sangat masyhur. Ada Uthman bin Talha, ada Waraka bin Nawfal, ada Zaid bin Amr bin Nufail, ada Qis bin Sa'ilah. Ini semua mereka meninggal di awal-awal fase kenabian dan mereka karena beriman kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan, maka mereka dipastikan masuk ke dalam surga. Insya Allah kita akan jelaskan nanti di pertemuan.